saya diajak Gus Dur dalam rombongan ulama Nahdlatul Ulama berkunjung ke Iran. Waktu itu saya berfungsi sebagai salah seorang ulama Nahdlatul Ulama, bukan ulama Syiah. Kunjungan kita ke sana sebetulnya dimaksudkan hanya untuk menjumpai para ulama. Gus Dur malah menyampaikan permohonannya agar dipertemukan hanya dengan ulama-ulama yang sufi, karena begitu kata Gus Dur, bangsa Indonesia ini sekarang sedang menghadapi saat-saat yang paling kritis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Gus Dur sebagai pemimpin umat Nahdlatul Ulama merasa memerlukan injeksi ruhaniah untuk memperkuat batinnya, dan untuk itu kita memerlukan berjumpa dengan para ulama yang pertemuannya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Nah, di antara pertemuan yang paling mengesankan adalah pertemuan kami dengan Jami'ah Mudarrisin, kumpulan para dosen, para ulama yang mengajar di KUM. Jadi kami waktu itu, ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang hadir waktu itu, termasuk saya itu, semua berpakaian dengan pakaian barat, dan di hadapan kami ulama-ulama Syiah yang kami temui semua pakai serban, pakai jubah. Dan yang menarik, ada salah seorang ulama yang datang agak terlambat ke dalam pertemuan itu, duduk di samping saya. Kemudian dia berbicara dan ternyata banyak tahu tentang Indonesia. Sudah agak tua, kira-kira barangkali berusia sekitar 60 tahunan. Berserban putih, wajahnya bersih, agak gemuk, dan seperti biasa juga berewokan. Dia bertanya banyak tentang Indonesia. Dan orang itu adalah Ayatullah Ibrahim Amini yang menulis buku bimbingan Islam untuk kehidupan suami istri. Ketika saya berbicara dengan beliau, saya tidak teringat kepada buku ini. Sama sekali tidak ingat. Dan baru ketika saya pulang ke Indonesia, saya melihat pamflet itu, diskusi buku bimbingan Islam Ibrahim Amini. Lalu saya teringat lagi kepada ulama yang duduk di samping saya. Waktu itu sekali lagi tidak terbayangkan bahwa ulama yang berpakaian seperti itu dengan penampilan kiai tradisional menulis sebuah buku yang sangat tidak tradisional. Kalau bapak-bapak baca buku ini, mungkin tidak terbayang bahwa yang menulis ini adalah seorang ulama tradisional. Yang terbayang dalam pikiran kita ketika membaca buku ini adalah seorang psikolog yang menampilkan kasus-kasus perceraian, kasus-kasus pertentangan dalam kehidupan keluarga. Dia memberikan nasihat persis seperti seorang marriage counselor, ya, pembimbing pernikahan. Tapi mungkin kita baru menyadari bahwa yang menulis ini ulama, ya, dan saya baru menyadari bahwa ini betul-betul ditulis oleh seorang ulama ketika Ibu Ella tadi menyebutkan salah satu kekurangan buku ini. Dan saya kira kekurangan itu justru terjadi karena keulamaan orang yang menulis itu. Yaitu di sini misalnya tidak diperinci tentang aspek hubungan intim di antara suami istri. Memang ada beberapa petunjuk dari Al-Quran dan hadis tentang hubungan intim itu, ya. Tetapi kan pengetahuan modern sudah memberikan sumbangan kepada kita tentang berbagai teknik untuk memelihara suasana intim di antara suami istri. Dan saya yakin Ibrahim Amini mengetahui itu. Kalau kita lihat dari bacaan-bacaan yang dikutipnya di dalam buku ini, tetapi dia tidak mau menceritakannya di dalam buku ini.
Mungkin itu sekali lagi lahir dari sebuah sikap mental yang biasanya tumbuh dalam kehidupan rohani seorang ulama, yaitu ada keseganan untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu secara spesifik, walaupun itu sebetulnya sangat penting. Ya, itu mungkin. Dan yang kedua, tadi saya sebutkan tulisan ini sangat modern. Anda bisa membandingkannya dengan bimbingan-bimbingan pernikahan yang ditulis oleh para psikolog di Amerika. Hampir sama nasihat-nasihatnya itu. Tetapi barangkali kelebihan buku ini atau mungkin kekurangan buku ini tergantung di mana kita berdiri. Ialah dalam buku-buku barat, porsi hubungan intim itu sangat besar. Bahkan hampir digarisbawahi, ya. Ada sebuah buku misalnya The Joy of Love. Ibu-ibu yang pernah membaca buku ini pasti tertawa ketika saya menyebut ini, ya. Itu tidak semua. The Joy of Love sebetulnya sebuah bimbingan kehidupan pernikahan, tetapi 90% isinya berkenaan dengan hubungan intim di antara suami istri. Jadi buku ini dibedakan dari buku-buku bimbingan pernikahan yang ditulis oleh orang-orang barat dalam hal ini, yaitu rupanya dalam pandangan ulama seperti Ibrahim Amini, kehidupan seksual tidak terlalu penting, tidak digarisbawahi. Sementara dalam buku-buku barat, kehidupan seksual ini memperoleh porsi yang sangat dominan. Saya sebutkan tidak begitu penting, itu penting, ya, mungkin, tetapi tidak dianggap itu sebagai basis yang sangat penting sehingga memerlukan bimbingan tersendiri. Boleh jadi Ibrahim Amini berpendapat hal-hal yang seperti itu tidak memerlukan bimbingan khusus. Orang biasanya belajar secara alamiah dan menemukan teknik-teknik itu dalam kehidupan rumah tangga mereka. Wallahu alam, ya. Saya hampir saja menyebutkan sejumlah teknik yang saya temukan dalam pengalaman rumah tangga kita, tapi karena saya ulama, ya, jadi saya tidak melanjutkan pembicaraan itu. Itu tentang Ibrahim Amini, penulis buku ini, ya. Jadi betul Ibu Ella, ya, dia seorang ulama Syiah. Dia salah seorang di antara guru di Hauzah di Qum. Dia bukan dosen di universitas. Dia kiai betul yang dibesarkan dalam sistem pendidikan Islam yang sangat tradisional. Tetapi dalam hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ella itu, kita tidak usah seret dengan kelompok Syiah atau Sunni yang menulis buku ini, tetapi kita melihat apa yang ditulis di dalam buku ini. Sekedar untuk informasi ibu-ibu dan bapak-bapak saja, Gus Dur dan rombongan ulama Nahdlatul Ulama itu datang ke sana antara lain untuk belajar dari ulama-ulama Syiah. Bahkan Gus Dur menyampaikan undangan kepada mereka untuk memberikan penataran kepada para ulama NU di Indonesia. Mula-mula Gus Dur merencanakannya untuk mengundang mereka pada Muktamar NU pada tahun 1994, ya. Tetapi dalam pertemuan dengan para ulama Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu di Jakarta, mereka mendesak agar kedatangan para ayatullah itu dipercepat, sehingga rencananya dalam musyawarah besar NU di Lampung beberapa bulan mendatang itu seorang ulama Syiah akan diundang memberikan ceramah di hadapan jamaah Nahdlatul Ulama. Saya sebutkan itu hanya untuk menyingkirkan dari benak ibu-ibu dan bapak-bapak keengganan untuk membaca buku ini hanya karena disebutkan bahwa penulisnya adalah seorang Syiah. Ya. Kalau orang sebesar Gus Dur mau belajar tentang Syiah dari ulama-ulama Syiah, menarik juga kalau orang sekecil kita tidak mau belajar sama sekali dari mereka hanya karena mereka disebut sebagai orang Syiah. Ya. Tapi itu menarik, ya.
Karena yang menarik itu memang terjadi, ya. Banyak orang-orang yang kecil semacam kita ini tidak mau baca buku hanya karena penulis buku ini dicurigai memasuki aliran-aliran tertentu. Kemudian kita tidak mau membaca bukunya. Dan hal-hal yang seperti itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang justru sangat memerlukan tambahan pengetahuan. Artinya mereka sebetulnya sedang dalam keadaan miskin, tetapi kemiskinan itu kemudian dilestarikan dengan sikap menutup diri untuk menerima tambahan informasi dari orang lain. Orang-orang yang kaya informasi justru malah tertarik untuk belajar dari manapun. Orang seperti Gus Dur misalnya mengeluarkan biaya khusus, itu puluhan juta biayanya, termasuk biaya tiket saya. Itu dia keluarkan hanya untuk belajar. Sekarang kita tidak perlu pergi ke Teheran. Buku ini disajikan kepada kita oleh penerbit Bayan dan ini Al-Ikhlas Uninus, sajikan kepada Bapak dan Ibu-ibu. Itu karcis pulang pergi ke Teheran itu sekitar 2,5 juta lah. Kemudian harga hotel di sana cukup mahal kalau dihitung dengan dolar. Jadi ibu-ibu paling tidak harus menghabiskan sekitar 5 juta untuk berjumpa dengan Ibrahim Amini. Sekarang ibu hanya memerlukan membayar 3.500 dan ibu bisa memperoleh pelajaran yang berharga dari Ibrahim Amini. Pembicaraan berikutnya saya ingin mengutip beberapa bagian dari buku ini, dan berdasarkan kutipan-kutipan itu kemudian saya akan meninjau khusus hanya aspek psikologi komunikasinya saja, ya. Jadi saya tidak akan membicarakan psikologi khusus, lalu komunikasi khusus, tapi tinjauan psikologi komunikasi terhadap masalah-masalah yang disajikan dalam buku ini. Saya ingin bacakan yang pertama. Ada kemungkinan seorang wanita mencintai suaminya, tetapi jarang menunjukkan, mengekspresikan rasa cintanya itu. Ia tidak cukup untuk memantapkan tali persahabatan, dan hal seperti itu tidak dibenarkan. Sesekali ucapan-ucapan seperti aku mencintaimu, aku merindukanmu, aku senang berjumpa denganmu, sangat membantu dalam menciptakan persahabatan yang baik. Ketika suami sedang dalam perjalanan, istri sebaiknya menulis surat bahwa ia merindukan suaminya. Bila ada telepon di tempat kerja suami, istri dapat menelponnya sesekali, tetapi tidak terus-menerus. Istri sebaiknya memberikan pujian terhadap suaminya di hadapan teman-teman dan keluarga bila ia sedang tidak berada di tempat itu, dan membelanya bila seseorang berbicara tidak baik mengenai dia. Nah, yang dibicarakan oleh Ibrahim Amini dalam kutipan ini adalah masalah komunikasi. Ibu-ibu boleh mencintai suami ibu, tetapi kalau cinta itu tidak dikomunikasikan, kecintaan itu, kalau kata orang Belanda, techniek, itu tidak berarti apa-apa. Dan ini berkenaan dengan masalah komunikasi. Hal yang sama sebetulnya disebutkan oleh Ibrahim Amini ketika berbicara berkenaan dengan seorang suami. Ibrahim Amini menganjurkan agar suami memberikan penghargaan dengan mengucapkannya. Bisa ketika istri mengerjakan hal-hal yang kecil, berikanlah pujian kepadanya. Ucapkan pujian itu di hadapannya. Artinya komunikasikan penghargaan suami itu terhadap istrinya. Nah, kemudian kutipan berikutnya saya bacakan. Ini salah satu contoh komunikasi yang gagal dalam kehidupan keluarga pada halaman 26. Seorang laki-laki berusia 22 tahun menusuk istrinya yang berumur 19 tahun hingga menemui ajalnya setelah sang istri menyalahkannya. Di pengadilan dia bercerita, "Saya menikah dengan wanita ini setahun yang lalu. Pada awalnya istri saya sangat mencintai saya, tapi tak lama kemudian dia berubah dan mulai menghina saya. Dia selalu menggunakan kata-kata kotor kepada saya setiap ada kesempatan, dan selalu menertawakan karena hal-hal sepele. Karena mata saya juling, istri saya pun selalu memanggil saya dengan sebutan keledai buta. Pada suatu hari ia memanggil saya dengan sebutan keledai buta, dan saya menjadi sangat marah.
sehingga saya menusukkan sebanyak 15 kali dengan pisau. Ini dikutip dari surat kabar Ittila'at, jadi sebuah surat kabar yang terbit di Teheran. Jadi ini sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Nah, sebetulnya suami itu sampai melakukan kemarahan seperti itu hanya karena komunikasi yang negatif yang dilakukan oleh istrinya. Itu kan hanya masalah komunikasi. Misalnya begini maksud saya, bukankah banyak hal yang bisa kita bicarakan dengan suami? Mengapa kita harus membicarakan matanya yang juling? Itu masalah pemilihan pesan, pemilihan message. Tapi ternyata masalah itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga. Nah, saya ingin memberikan satu contoh lagi di sini dari buku terakhir, contoh terakhir dari buku Ibrahim Amini halaman 147. Pria itu akan mengatakan kepada istrinya, betapa besar dan jelek hidungmu. Dan wanita itu akan menjawab, tetapi tidak sejelek muka dan tubuhmu yang tidak berbentuk itu. Lalu pria itu akan menjawab, kakimu berbau busuk. Dan wanita itu akan menjawab, tutup mulutmu yang besar itu. Dan sebagainya. Bila percakapan ini dilanjutkan, maka akan terbukalah pintu bagi kecaman-kecaman dan rumah pun berubah menjadi medan pertempuran, di mana pasangan itu saling menghina dan merendahkan yang lain. Bila mereka hidup dalam keadaan seperti itu, mereka tak akan pernah lagi menikmati kehidupan mereka, karena rumah yang tidak terdapat cinta dan ketulusan di dalamnya bukanlah tempat yang menyenangkan. Lebih-lebih lagi seorang pria yang menganggap dirinya tidak beruntung dan perkawinannya gagal, dan seorang wanita yang terus-menerus dihina cenderung akan mengalami kekacauan mental dan penyakit-penyakit yang lain. Ibrahim Amini sebetulnya di situ bercerita tentang dampak komunikasi yang gagal dalam kehidupan keluarga, dan dampak itu antara lain yang akan segera diamati ya, pada penyakit mental, pada penyakit psikologis. Kalau saya diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini dan melakukan tes-tes kesehatan mental, saya khawatir mungkin lebih dari 60% menderita penyakit mental, yaitu misalnya kegelisahan, goncangan jiwa, depresi, perasaan sedih yang luar biasa, rasa marah yang tertekan, hati yang dilanda kebingungan, kebimbangan, menghadapi dilema yang tidak kunjung putus-putusnya. Saya yakin lebih dari 60% di antara ibu-ibu dan bapak-bapak menderita penyakit mental itu. Dan saya bisa menduga, ini belum kita lakukan penelitian, 80% dari penyakit mental itu disebabkan atau berasal dari kehidupan keluarga. Hans Selye dalam bukunya Stress menyebutkan, Selye itu salah seorang psikolog Amerika, membuat skor tentang tingkat tekanan batin, tingkat stres. Skornya sampai kepada 10. Jadi yang paling rendah tingkat stresnya. Nah, ternyata dia menemukan dalam ukurannya itu skor stres yang terbesar dia letakkan pada konflik keluarga, pada keluarga yang tidak serasi. Jadi kalau Marie von Ebner-Eschenbach pernah mengatakan kalau di dunia ini ada surga, surga itu adalah perkawinan yang bahagia, maka saya bisa mengatakan kalau di dunia ini ada neraka, maka neraka itu adalah perkawinan yang gagal. Nah, salah satu sebab utama kegagalan pernikahan itu adalah kegagalan komunikasi. Saya malah berpendapat Ibrahim Amini tampaknya melihat faktor utama kegagalan itu dengan melihat contoh-contoh yang saya bacakan tadi itu pada kegagalan komunikasi. Orang mungkin bisa menyebut, bisa juga rumah tangga gagal karena kegagalan hubungan intim di antara suami istri. Tapi saya kira itu mungkin hanya menduduki sekitar 10% saja. 90% boleh jadi berasal dari
kegagalan komunikasi, kegagalan menciptakan komunikasi yang sehat dalam hubungan suami istri. Nah, saya sekarang sebetulnya hanya ingin menambahkan uraian Ibrahim Amini secara teoretis ya, walaupun tentu mengingat pertemuan kita sekarang ini saya akan berusaha membicarakannya sesederhana mungkin. Salah satu model dalam komunikasi interpersonal adalah model yang disebut model humanistik. Model ini memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana menciptakan hubungan komunikasi yang menumbuhkan hubungan manusiawi yang serasi. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga mendefinisikan hubungan sosial, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Saya ingin berikan satu contoh, isinya sama, ya, tetapi hubungan sosial yang diciptakannya berbeda. Misalnya menanyakan nama, ya. Nama lu siapa? Siapa nama Anda? Bolehkah saya tahu siapa nama Bapak? Itu semua sama isinya. What's your name? Itu semua. Tetapi kita mengungkapkannya dengan cara yang berbeda dan hubungan antara kita itu berbeda juga. Nama lu siapa? Di situ kita sekarang menentukan bahwa hubungan saya dengan orang yang diajak bicara itu adalah hubungan superioritas. Hubungan orang yang lebih tinggi dengan orang yang lebih rendah. Kalau saya, nama Anda siapa? Di situ ada hubungan yang equal. Saya menciptakan hubungan yang sama. Tapi kalau saya mengatakan, bolehkah saya tahu nama Bapak siapa? Itu kita meletakkan posisi kita dalam posisi inferior, posisi di bawah orang itu. Nah, komunikasi bisa gagal apabila orang lain salah memahami pesan yang kita sampaikan. Apabila orang lain memberi makna yang berbeda dari apa yang kita maksud. Misalnya saya mengatakan kepada istri saya, atau mungkin ibu-ibu ini pulang dari pertemuan diskusi ini karena mendengar dari Ibu Ella, sekali-kali ungkapkanlah pujian kita kepada suami. Jadi begitu pulang, suami pulang, lalu, Pak, hari ini kok kelihatan tampan? Boleh dicoba. Suami ibu malah mungkin marah. Suami ibu marah dan tersinggung. Mengapa? Karena dia artikan itu sebagai ejekan. Itu sinisme. Kata-katanya itu memuji sebetulnya tampan. Tapi suami ibu karena tidak biasa, ya, apalagi tadi dia baru pulang kerja dan dia sudah melihat ke cermin bahwa rambut dia kusut segala macam, kok tiba di rumah istri memuji saya tampan. Ini menghina, ya. Kemudian terjadi pertengkaran, ya. Mungkin si istri mengatakan, nah saya betul-betul tulus ini. Anda memang kelihatan tampan. Nah ini apalagi, ya. Ini sudah jelas, ya. Rambut saya kusut begini. Nah, mungkin ibu akan menyesal dan menyalahkan Ibu Ella dan saya. Ternyata ini tidak efektif, ya. Sebetulnya yang terjadi apa? Di sini ada kesalahan pemberian makna. Memberi makna yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh istrinya. Nah, dalam ilmu komunikasi itu disebut primary communication breakdown, kegagalan komunikasi yang bersifat primer. Jadi suami atau istri memberi makna yang berbeda terhadap message yang sama, ya, terhadap pesan yang sama. Hampir-hampir saya menyebut ini secara teoritis, ya. Itu karena pesan kita ini tidak isomorphous, tidak mempunyai makna yang sama.
Karena itu nasihat para ahli komunikasi yang pertama ialah janganlah Anda beranggapan bahwa kata-kata yang Anda ucapkan itu diberi makna yang sama oleh orang lain. Jadi selalu berhati-hatilah memperhatikan makna, memperhatikan kata-kata yang Anda ucapkan itu. Nah, kalau nanti ibu-ibu mengalami hal yang sama yang saya ceritakan itu, berdasarkan nasihat itu, maka mungkin ibu-ibu, sebentar dulu ini Pak, di sini terjadi kegagalan komunikasi primer. Ya. Bapak memberi makna yang berbeda dari apa yang saya maksud. Ceritakanlah oleh ibu-ibu bahwa saya menyampaikan itu setelah menerima penjelasan dalam diskusi tentang keharusan mengungkapkan penghargaan. Dan saya ingin memberikan penghargaan kepada Anda. Tapi Anda sekarang memberi makna yang lain. Ya. Nah, itu salah satu teknik untuk menyamakan makna. Itu kegagalan komunikasi primer. Ada kegagalan jenis yang kedua. Makna dipahami sama oleh orang yang kita ajak bicara. Tetapi hubungan sosial yang diciptakannya itu makin merenggang. Ya. Jadi misalnya tadi itu mata kamu itu juling. Ya. Itu suaminya juga mengartikan mata saya ini juling menurut istri saya. Tidak ada perbedaan makna. Tidak misalnya, istrinya mengatakan mata kamu juling. Lalu kalau suaminya mengatakan, wah istri saya menganggap saya ini bintang film. Nah itu terjadi kegagalan makna ya. Tetapi ini tidak terjadi. Tetapi mengucapkan mata kamu itu juling, walaupun itu benar, itu tidak salah. Itu kejujuran. Itu mengungkapkan kejujuran. Tetapi ucapan itu merenggangkan hubungan sosial, merenggangkan hubungan interpersonal antara suami dan istri. Nah, komunikasi yang menyebabkan hubungan kita ini makin renggang, itu disebut kegagalan komunikasi sekunder. Nah, yang saya bicarakan sekarang mungkin lebih banyak pada kegagalan komunikasi sekunder yang kedua ini. Apa yang menyebabkan kegagalan komunikasi di antara suami istri itu, yang menyebabkan hubungan mereka itu makin lama makin renggang sehingga akhirnya sampai kepada satu titik berpisah ya, bercerai. Bahkan yang paling ekstrim dibunuh ya salah satu pihak. Saya lihat belakangan ini dalam koran juga banyak berita-berita wanita yang dibunuh. Ada wanita yang digantung, lain ada wanita yang ditusuk oleh suaminya. Mungkin sebagian karena kegagalan komunikasi sekunder itu. Nah, dalam membicarakan kegagalan komunikasi sekunder itulah saya akan menggunakan model komunikasi yang humanistik. Nah, komunikasi yang mengeratkan hubungan di antara sesama manusia ditandai oleh 4 hal itu. Dengan demikian kita bisa mengatakan komunikasi suami istri itu akan mengalami kegagalan apabila komunikasi yang kita lakukan tidak memenuhi syarat-syarat ini. Ada 5 syarat ya. Jadi ini 5 rukun keberhasilan komunikasi di antara suami istri. Kalau kita menjalankan kelima syarat ini, insya Allah hubungan antara suami dan istri ini akan menjadi lebih akrab. Dan perjalanan tahun tidak menyebabkan cinta itu makin berkurang. Malahan tahun itu kemudian mempunyai efek kumulatif untuk meningkatkan cinta kita. Jadi makin bertambah tahun, makin bertambah kecintaan itu. Kita mulai dengan yang pertama, openness ya, atau keterbukaan. Dan yang dimaksud dengan keterbukaan,
Di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita mempunyai banyak wajah. Ibu-ibu itu, bapak-bapak, selalu hadir di berbagai tempat dengan membawa sejumlah topeng. Kita ini sebetulnya, bayangkanlah manusia ini sebagai orang-orang yang membawa setumpuk topeng di punggungnya. Kalau dia hadir di satu tempat, dia pakai topeng yang satu. Kalau dia hadir di tempat yang lain, dia pakai topeng yang lain. Kita selalu memakai topeng. Kalau ibu-ibu berbicara dengan mertua, ibu tampilkan topeng yang satu. Khusus ini topeng untuk mertua. Kalau berbicara dengan atasan di kantor, kita bawa juga topeng. Ya. Itu sebabnya, kalau kita menilai seseorang, saya mau menyebut pamungkas itu baik atau buruk. Itu seringkali penilaian kita ini sangat parsial. Tingkat kebenarannya mungkin hanya sekitar 15%. Karena pamungkas yang saya nilai itu hanya salah satu topeng pamungkas yang dia pakai setiap kali dia berjumpa dengan saya. Sebetulnya ada topeng-topeng yang lain yang tidak saya ketahui. Itu Pak Mukhtar di hadapan istrinya berbeda dengan Pak Mukhtar di hadapan saya. Atau saya di hadapan istri saya berbeda dengan saya di hadapan Pak Mukhtar. Kita ini bawa topeng-topeng itu. Apa maksud topeng itu? Topeng itu dimaksudkan untuk menampakkan sebagian dari kepribadian kita dan menyembunyikan sebagian dari kepribadian kita yang lain. Guna topeng yang kedua ialah untuk memanipulasi kesan. Topeng-topeng ini kita gunakan untuk mengelola kesan, impression management. Jadi untuk menampilkan wajah kita yang tertentu, termasuk di dalam komunikasi. Komunikasi kita tidak selalu kita pakai untuk menyampaikan sesuatu, tetapi juga untuk menciptakan kesan tertentu pada diri orang lain tentang diri kita. Jadi ketika seorang ibu misalnya, seorang ibu yang baru saja memasuki kelompok elit, ya, jadi mungkin karena dapat rezeki nomplok akibat penjualan tanah, kemudian si ibu tiba-tiba melesat memasuki kelompok elit. Nah, dia kemudian mengalami kebingungan peran. Kaki dia, satu kaki masih berada pada kelompok yang lama, kaki baru sudah berada pada kelompok elit yang baru ini. Maka kata orang yang seperti itu secara psikologis akan sering menggunakan komunikasinya untuk memanipulasi kesan. Jadi bukan untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk memanipulasi kesan. Misalnya dia ingin agar orang lain itu tahu bahwa dia ini orang kaya. Jadi kalau saya ini ibu-ibu bukan. Saya ingin memberikan kesan kepada ibu-ibu yang lain dalam arisan ini bahwa saya ini orang kaya raya dan saya ini orang elit. Maka ibu-ibu berusaha menyampaikan itu, menyampaikan pesan kepada orang itu. Bisa pesan verbal dan bisa pesan yang non verbal. Bisa berupa kata-kata dan tidak bisa berupa bukan kata-kata. Saya ibu-ibu kemudian datang terlambat ke pertemuan arisan pagi hari itu, datang terlambat. Sebetulnya terlambatnya disengaja. Kemudian ketika ibu-ibu kemudian ibu menjelaskan kepada ibu-ibu yang lain mengapa terlambat. Waduh, kalau pagi-pagi ini Mbak, saya repot sekali. Anak-anak sekarang ini kalau pagi-pagi mau makan paginya maunya Kentucky Fried Chicken saja. Jadi tadi saya kan kalau pagi-pagi mana ada itu Kentucky Fried Chicken yang buka. Tapi untunglah ada hubungan baik saya dengan itu, saya bisa hubungi. Nah sebetulnya itu bukan mau memberitahukan bahwa keluarganya makan Kentucky Fried Chicken. Bukan. Dia hanya ingin menimbulkan kesan pada diri pendengarnya bahwa dia ini orang elit, orang penting. Begitu pula ketika ibu tersebut misalnya memakai pakaian jenis tertentu, kemudian ketika dia mengatakan tidak dengan mengangkat bahunya,
dan tidak menggelengkan kepalanya, angkat bahunya. Sudah. Itu sebetulnya dia ingin mengkomunikasikan kepada mereka bahwa saya ini orang elit, bukan sembarangan orang, bukan orang dari desa ini, walaupun saya lahir di kampung. Tapi saya orang kota lah, orang internasional. Orang internasional kan mengatakan tidak dengan mengangkat bahunya, bukan dengan menggelengkan kepala. Yang gelengkan kepala itu tarekat gitu. Nah, itu komunikasi yang seperti itu. Setiap hari kita melakukan komunikasi untuk menimbulkan kesan yang tertentu kepada orang lain. Cuma kita melakukannya tidak sadar. Kalau saya lakukan itu dengan sadar. Ketika mengelola kesan ibu-ibu dan bapak-bapak ketika mendengarkan pembicaraan saya. Tapi umumnya kita melakukannya tidak sadar ya. Seperti misalnya, sering berikan contoh, jemaah-jemaah haji ya, yang baru pulang dari naik haji. Karena sekarang tidak bisa memberikan kesan kepada orang lain, dia haji dengan memakai peci haji, karena sudah mulai berkurang orang yang mau pakai peci haji. Jadi dia terpaksa harus menyampaikan kehajiannya lewat komunikasi. Misalnya dia berada di sebuah terminal bus, sedang menunggu bis untuk ke Jakarta. Ngobrol dengan orang di sampingnya, lalu tiba-tiba dia mengatakan, kalau di Mekah itu bis-bis itu pakai AC semua. Tapi ada juga bis yang tidak pakai AC dan di atasnya dibuka. Itu sebetulnya tidak ingin memberitahukan tentang jenis-jenis bis di Mekah. Dia hanya ingin memberitahukan bahwa saya baru saja naik haji. Harapan berikutnya orang yang diajak bicara itu kemudian akan bertanya, oh kapan Bapak naik haji? Baru tahun kemarin ini. Nah, barulah dia bicara lebih banyak ya. Nah, itu komunikasi yang kita sebut sebagai impression management ya, untuk mengelola kesan. Dan itu adalah sejenis topeng yang kita pakai untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu pada orang-orang di sekitar kita. Menurut para psikolog, makin rendah konsep diri seseorang ya, dan saya tidak ingin menjelaskan apa konsep diri itu, makin rendah pandangan orang itu tentang dirinya, makin besar kemungkinan dia untuk menggunakan komunikasinya buat impression management. Makin tidak jujur dia, makin tidak terbuka dia dalam berkomunikasi. Nah, ini dalam hubungan keluarga, dalam hubungan suami istri. Kalau istri itu terlalu banyak memakai topeng, dia tidak jujur berbicara dengan suaminya, atau juga sebaliknya, suaminya tidak berani berterus terang kepada istrinya. Lalu mereka berdua hidup dengan menampilkan topeng-topengnya masing-masing. Makin akrab seseorang dengan orang lain, makin sedikit topeng yang dia pakai, makin terbuka dirinya. Itu yang kemudian orang sebut sebagai self-disclosure ya, pengungkapan diri. Saya sering menyebutkan, bahkan itu pernah saya tuliskan di atas ranjang tempat tidur saya segera setelah saya menikah. Terus teranglah agar terang terus, seperti iklan milik kita. Karena begitu satu pihak sudah mulai banyak menyembunyikan dirinya, pada saat itu terancamlah keintiman keluarga, keakraban suami istri itu mulai terancam. Ini ada beberapa ciri komunikasi yang terbuka. Pertama, kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur kepada stimuli yang datang kepadanya. Itu sangat teoritis. Maksud saya begini, kalau ibu datang kepada seorang psikiater, lalu ibu bercerita mengeluhkan juga penderitaan ibu, psikiater itu dia mengamati seluruh pembicaraan ibu itu, mencatatnya, tidak memberikan reaksi apa-apa. Mungkin untuk dokter jiwa baik sikap yang seperti itu, tapi untuk suami atau istri
itu berbahaya. Artinya kalau kita ini dalam pembicaraan tidak melibatkan diri kita secara emosional kepada pembicaraan itu, kita menjadi pengamat netral seperti seorang dosen yang sedang menguji mahasiswa. Jadi salah satu ciri keterbukaan ialah kita bereaksi secara jujur, kita terlibat secara emosional di dalam pembicaraan. Jadi kalau kita mengangguk-angguk, ya, itu mengangguk-angguknya itu betul-betul reaksi yang relevan dengan pembicaraan itu. Jadi bukan hanya sekedar mengangguk-angguk saja. Nah, itu ciri yang pertama dari keterbukaan. Kita terbuka untuk memberikan reaksi. Kita tidak menahan reaksi kita. Oh, jadi begitu, ya, dan seterusnya. Kita memberikan reaksi kita. Satu lagi, itu orang psikologi menyebutnya owning, ya. O-E-N-I-N-G, owning. Keterbukaan itu ditandai dengan kepemilikan. Ini juga sangat abstrak. Ketika kita menyampaikan pesan kita, kita sampaikan bahwa pesan kita ini betul-betul lahir dari diri kita. Orang menyebutnya itu I message, pesan yang dimulai dari saya. Saya ingin berikan contoh di sini. Ada 3 pesan ini, dan yang mana yang owning. Misalnya seorang suami melihat istrinya, istri itu mengatakan kepada bapak suaminya, "Bapak sih sudah tua," atau bapak udah pikun sih. Itu istri berkata kepada mertuanya, jadi kepada bapak suami. Si suami bisa memberikan reaksi begini, 3 macam. Dia bisa mengatakan, "Tingkah lakumu itu kurang ajar." Satu. Yang kedua, "Saya kira semua orang akan mengatakan perilaku kamu itu kurang ajar." Atau kata yang ketiga, "Saya betul-betul tersinggung ketika kamu berkata kepada ayahku bahwa dia orang pikun." Nah, yang ketiga itu katanya yang owning. Yang ke-1 itu bersifat evaluatif, perilaku kamu kurang ajar. Itu sudah menilai. Dan komunikasi yang bersifat menilai cenderung merenggangkan hubungan. Yang kedua juga itu bersikap menilai. Tapi yang ketiga, kita ungkapkan perasaan diri kita. Itu owning, itu milik kita. Saya sangat tersinggung ketika kamu mengatakan kepada ayahku bahwa dia sudah pikun. Selain kata-kata itu berpusat kepada saya, kata-kata itu juga bersifat deskriptif, tidak evaluatif. Deskriptif, Anda mengatakan kepada bapak saya bahwa dia pikun, itu deskriptif. Ya. Nah, katanya komunikasi yang terbuka ialah komunikasi yang menunjukkan how I feel, bagaimana perasaan saya, bagaimana pendapat saya. Kalau bapak, ibu-ibu mengatakan, "Wah, diskusi ini tidak ada manfaatnya." Nah, itu you message. Itu pesan yang bisa merenggangkan hubungan. Kalau nanti dalam tanya jawab, ibu dan bapak bertanya, penjelasan bapak itu bertele-tele. Itu you message. Itu bersifat evaluatif. Dan itu menyinggung perasaan saya. Itu merenggangkan hubungan bapak dengan saya. Lalu bagaimana? Ibu bisa mengatakan, saya merasakan saya tidak paham apa yang bapak sampaikan. Makin lama bapak berbicara, saya makin tidak mengerti apa yang bapak sampaikan. Atau ibu mengatakan, saya sebetulnya berharap bapak berbicara singkat. Saya mendengar bapak berbicara panjang. Jadi itu I message. Itu mengungkapkan kesayangan, bukan kekamuan. Bukan menuduh you begini, itu sudah menilai. Ternyata ya, itu sederhana itu teorinya, tapi itu memerlukan latihan-latihan tertentu. Saya sudah mengeksperimenkan itu paling tidak di tengah-tengah keluarga saya. Kami biasakan untuk selalu mengucapkan I message, bukan you message. Kalau saya tidur dan saya diganggu anak-anak saya di siang hari, saya tidak mengatakan kamu kurang ajar, kamu tidak memperhatikan bapak kamu yang lagi tidur. Tidak, saya berkata, maaf, saya ingin tidur dengan tenang. Dan saya tidak mendengar suara apa-apa di tempat ini. Oh, itu anak-anak saya tidak tersinggung, tidak marah, dan mereka pergi dengan berat. Ya.
Itu qaulun ma'ruf, ya. Itu ucapan yang ma'ruf kalau di dalam Al-Quran. Dan qaulun ma'ruf itu di dalam istilah psikologinya itu I message. Itu yang termasuk openness. Saya tidak akan sempat membicarakan itu semua. Mungkin saya akan bicarakan supportiveness. Itu komunikasi yang memperlancar hubungan, yang mempererat hubungan. Saya ingin berikan saja beberapa contoh tanpa uraian. Misal seorang suami menonton acara televisi, lalu dia berkata, apa misalnya, itu tikus endang itu sekarang kelihatannya lebih cerah ya. Lalu istrinya berkata, Pak, tadi anak-anak itu minta iuran sekolah harus dibayar sekarang. Ibu lihat, ini sebetulnya tidak bersambung komunikasi di antara yang kedua ini. Dan itu kita sebut komunikasi yang tidak suportif. Kalau terus-menerus itu terjadi begitu, itu akan terjadi kerenggangan. Bahkan boleh jadi permusuhan. Tidak enak, ada perasaan tidak enak. Mengapa? Karena kita merasa kita tidak diperhatikan. Bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak punya makna apa-apa di hadapan orang lain. Nah, mungkin ibu-ibu tertawa kita mendengar, tapi itu sering terjadi dalam percakapan. Mengapa? Karena masing-masing pihak sibuk dengan keinginan untuk menyampaikan pikirannya. Itu si suami ingin menyampaikan pikirannya, istrinya ingin menyampaikan pikirannya. Lalu merasa bahwa waktu terlalu singkat. Sehingga ketika suami itu dia tidak berikan komentar. Nah, itu yang disebut irrelevant. Komentar yang irrelevant. Atau yang kedua, yang termasuk yang tidak suportif, setiap pernyataan itu kita bantah. Itu boleh dicoba. Akan terjadi pertengkaran. Akan terjadi hubungan yang makin renggang. Nah, itu termasuk komunikasi yang tidak suportif. Ada satu lagi yang saya sebut di situ, provisionalism. Ini lawannya dogmatism. Kalau seorang suami, misalnya seorang istri, selalu merasa benar, ya, dia tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak menghargai pendapat yang berbeda, dan dia memutlakkan pendapatnya itu. Inilah satu-satunya yang benar. Ya. Itu kita sebut dogmatism. Tapi kalau dalam komunikasi itu kita sampaikan bahwa kita tidak begitu yakin dengan pendapat kita, bahwa ini hanya dugaan saja, bahwa mungkin istrinya juga benar, atau istri saya ini benar, misalnya. Itu kita sebut professionalism, bukan professionalism, provisionalism. Ini salah satu contoh pada di sini. Ini yang dogmatism, jelas sekali. Dia bersifat egosentris, dia egois. Dan dia tidak tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, itu pernyataan ini, itu pernyataan yang dogmatis. Kita seakan-akan punya pendapat, dia egois, dia tidak mau memperhatikan orang lain. Karena itulah dia bertengkar dengan suaminya. Dia egois, dia tidak tahu melayani suaminya. Itu jelas sekali buat saya. Itu dogmatis. Tapi kalau saya mengatakan begini, kelihatannya dia mengalami kesulitan dalam hubungan suami istrinya. Barangkali dia terlalu sibuk dengan dirinya. Kita gunakan kata barangkali, kita gunakan saya duga, saya pikir, ya. Itu bersifat profesional. Ini amat sulit untuk dilatihkan ya, diceritakan dalam waktu yang singkat. Tetapi sikap ini biasa tumbuh karena kedewasaan. Nah, mungkin ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang sudah mengikuti diskusi ini, yang di rumah itu menjadi tiran, yang tidak boleh dipersalahkan, yang tidak menghargai pendapat yang berbeda, yang ingin memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Mungkin dia selalu berpendapat suaminya tidak membahagiakan saya, tapi dia tidak pernah berpikir boleh jadi saya pun tidak berhasil membahagiakan suami saya. Jadi, nah itu orang-orang yang dogmatis seperti itu cenderung pertama tidak menghargai perbedaan pendapat, tidak mau mendengarkan
pandangan dari sisi orang lain. Dan itu bukan hanya dalam kehidupan keluarga ya, mungkin itu berasal dari kehidupan di luar ini. Karena itu saya pikir ini, saya lihat, dulu saya pernah heran ya, banyak sekali tokoh-tokoh Islam ya, yang ternyata keluarganya itu tidak mesra, tidak akrab, atau kalau saya pakai iMessage, mereka tidak akrab seperti saya akrab dengan istri saya. Saya pikir-pikir dulu boleh jadi tidak paham, tapi kemudian ketika saya hubungkan dengan sikap mereka yang sangat tidak menghargai pendapat orang lain, yang merasa dirinya paling benar ya. Kalau ada perbedaan paham dalam agama, dialah yang merasa paling benar, dialah yang merasa paling sunnah, paling mengikuti Quran dan hadis ya. Orang lain tidak. Itu sikap itu akan menjadi pribadi dia. Dan itu juga yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Pada masyarakat, sikap seperti itu menimbulkan perpecahan. Dan di tengah-tengah keluarga, sikap seperti itu menimbulkan permusuhan. Nah, salah satu caranya ialah membiasakan kita menghargai pendapat yang berbeda. Selain terbuka, kalau kita sudah mau terbuka, kita sudah siap untuk menghadapi perbedaan pendapat dengan siapapun. Nah, saya kira tapi ini ada satu hal yang sangat penting ya, harus buru-buru saya tambahkan dengan singkat. Itu yang tadi saya sebut stroking ya. Stroking adalah komunikasi yang kita sampaikan untuk menumbuhkan harga diri pada orang yang menerima komunikasi kita. Stroking itu artinya membelai, kalau dalam bahasa kita Hayakawa, seorang ahli linguistik, menyebutnya pearl words, kata-kata yang membelai. Jadi kalau kata-kata itu kita ucapkan, kata-kata itu membuat orang lain itu lebih percaya kepada dirinya. Nah, saya kira seorang istri itu harus lebih sering menggunakan kata pearl words ini terhadap suaminya. Kata-kata menggunakan stroking. Berilah penghargaan kepada suami itu. Dan itu yang sering diucapkan oleh setiap suami. MH Ainun Najib ketika ditanya dalam majalah Amanah ya, Amanah terakhir, tentang istri yang ideal itu kayak apa menurut MH. Nah, MH mengatakan, saya ingin istri saya itu yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika saya nol, ketika saya hampir mati, istri saya menghidupkan saya kembali. Nah, itu yang namanya stroking. Komunikasi yang kita sampaikan, ketika suami kita nol, kita isi dia. Ketika suami itu down, kita hidupkan dia. Komunikasi seperti itulah mungkin yang dilukiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akan mengakhiri pembicaraan saya. Ketika Rasulullah mengomentari Khadijah, pernah satu hari Rasulullah berada berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lewat seorang perempuan, tapi kemudian turun menyambut perempuan tua, mengajaknya bicara lama. Dan ketika Aisyah tanya, siapa dia itu? Itulah perempuan yang sering datang kepada Khadijah. Rasulullah memuji-muji Khadijah. Dan Aisyah marah. Kau sebut-sebut wanita tua itu, padahal Allah telah memberimu yang lebih baik dari dia. Nah, katanya waktu itu Rasulullah marah sampai berguncang rambut di ubun-ubunnya. Lalu beliau berkata, demi Allah tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dialah yang menyayangi aku ketika semua orang menjauhi aku. Dialah yang mempercayai aku ketika semua orang mendustakanku. Dialah yang memberikan hartanya kepadaku ketika semua orang menahan hartanya. Dan dialah yang memberikan kepadaku anak-anak ketika istriku yang lain tidak ada yang sanggup memberikannya. Dan Aisyah kebetulan tidak sanggup memberikan seorang putra. Katanya Aisyah terdiam, walaupun Aisyah kemudian meriwayatkan itu kepada kita sehingga kita membacanya sekarang. Nah, yang diceritakan oleh Rasulullah itu stroking. Itu komunikasi Khadijah adalah komunikasi yang stroking, yang memberikan hiburan kepada Rasulullah ketika dia menderita, yang menghidupkan kembali Rasulullah ketika beliau hampir mati, yang mengisi kembali kehidupan Rasulullah setelah Rasulullah hampir berada dalam keadaan normal. Kalau menggunakan istilah MH Ainun Najib ya. Nah, ibu-ibu, kalau seluruh nasihat dalam pertemuan ini tidak ada yang diingat oleh ibu-ibu, paling tidak ingatlah stroking. Ulanglah lakukan stroking.
Saya kira dengan itu saya akhiri pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.